Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'inni ya karim. Kaifa halukum ayyuhal في هذا اليوم سندرس إن شاء الله الفقه. طيب أنا أستاذكم شهرول بوديمان. أنا خريج من جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية. فهمتم؟ طيب أنا شهرول بوديمان، Ustaz antum di pelajaran fikih. Ana lulusan Universitas Islam Madinah Arab Saudi. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita. Karena kalau kita mengulang terus, karena walaupun memang beda kelompok ya, kelompok satu, kelompok dua, tapi kelompok yang tidak hadir di hari itu, dia harus melihat video pembelajaran ya secara daring. Baik. Bisa antum buka halaman halaman 10 ikhwah, halaman 10. Sebenarnya bukunya cantik ya, kalau misalnya yang cetakan apa namanya? Yang cetakan Saudinya itu bagus dia, berwarna. Ini kan fotokopi. Iya. Jadi kalau misalnya dicetak secara ini kan nanti harganya mahal, ya kan? Supaya apa dibuat seperti ini? Supaya lebih menarik. Ya ada gambarnya. Karena ini kan yang apa namanya merancang ini kan bisa kita katakan para alim atau ulamanya Saudi. Jadi mereka membuat apa namanya suatu sistem bagaimana fikih itu dapat dipahami secara cepat. Ini fotokopi. Iya, karena harganya lebih murah kan? Iya. Nah, kalau dibuat warna seperti ini, apalagi kertasnya kertas licin itu. Oh, salah. Oh, enggak diambil buku. Nah, enggak diambil. Gitu ya, Pak ya. Baik. Di halaman 10 ya. Di halaman 10 ini akan dibahas tentang definisi 5 hukum syariat kita. Ya. Kalau antum lihat videonya di halaman 9, kita sudah mempelajari ya secara ringkas 5 hukum itu. Yang pertama apa? Apa? Hukum syariat kita yang pertama? Syahadat. La ba'sa. Kalau belajar itu kalau salah jangan dimarahi. Hukum al-ahkam al-ahkam asy-syar'iyyah artinya hukum syariat. Itu ada berapa ya, Pak? 5. Yang pertama wajib. Lupa tuh. Oh. Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Oh iya, baru ingat. Aduh, karena istilahnya beda ya kan, hukum syariat. Apa itu? Hukum syariat. Baru ingat. Hukum syariat itu yang 5 itu. Seperti sholat fardu wajib. Yang sunnah itu istilah dalam fikih mustahab. Ya. Lalu apa selanjutnya? Mubah. Seperti makan coklat. Ya kan, minum boba. Suka minum boba kalian? Nah, itu mubah itu. Boleh. Enggak berdosa, enggak berpahala untuk minum boba. Tapi kalau minum air zam-zam berpahala tuh. Lalu yang selanjutnya makruh. Contohnya makruh apa? Seperti menguap ketika sholat. Ya, sekalian lah. Amin. Sekalian nguap dia. Makruh hukumnya. Terakhir haram. Seperti pacar. Ada? Enggak ada ya? Masya Allah. Soleh-soleh semuanya ya. Jadi secara ringkas ini hukum syariat. Itu sudah kita bahas di halaman 9. Coba antum lihat al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, al-ahkam asy-syar'iyyah. Nah ini Itu udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kalau antum tidak lihat, nah di situ sulit
selanjutnya. Kita nggak akan sampai nanti ke halaman seterusnya kalau diulang terus. Tapi Anda singkat bahwasanya hukum syariat itu ada 5. Nah, di halaman ke 10-nya itu di situ definisi apa yang dimaksudkan dengan wajib. Baik. Ana yakin antum paham mengenai wajib itu, ya. Secara ringkas wajib itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Antum semua tahu ini pasti. Tetapi, ya, karena kita menggunakan kitab ini, dia dengan bahasa yang beda, yaitu bahasa Arab. Baik. Bagusnya buku ini, ya, seakan-akan, ya, antum tidak diajari, antum mempelajari sendiri. Makanya digunakan bahasa saya di sini. Antum lihat halaman 10 paling atas, ya. Wal an ata'arrafu, boleh dibarisi ini, ya, paling atas. Wal an ata'arrafu. Kalau dia yang udah terbiasa sama Arab gundul, masya Allah, ya. Masya Allah. Wal an ata'arrafu. Nah, di sini bahasanya menggunakan domir atau kata ganti saya, berarti kalian sendiri. Artinya dan sekarang saya tulis. Kalau mau ditulis terjemahannya silakan. Ya, Ustaz tidak berharap kalian menulisnya, tapi Ustaz berharap kalian paham. Cara memahaminya dengan menuliskan terjemahannya. Wal an artinya dan sekarang. Ata'arrafu. Ata'arrafu artinya saya ingin mengenal. Baik. Oke. Jadi yang digunakan di sini adalah kata ganti siapa? Saya. Berarti seakan antum membaca, nah, antum bisa belajar sendiri, begitu kira-kira. Ini bagusnya buku itu. Ya, maksudnya adalah buku ini memudahkan antum untuk memahami fikih, ya. Khususnya yang akan kita pelajari dari wajib sampai haram. Baik. Wal an ata'arrafu tadi sudah diterjemahkan. Ma'ani hadhihi al-ahkam asy-syar'iyyah. Ma'ani hadhihi al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, artinya pengertian dari hukum syariat. Oke. Ana kasih tahu sama antum harus cerdas ketika menulis terjemahan, ya. Boleh disingkat kayak chat. Kayak antum nulis chat WhatsApp, kan antum tulis semuanya itu. Kau di mana? Tinggal tulis di MN, iya kan? Yeah. Gitu aja cara menulis terjemahannya begitu, akhi. Ya, supaya enggak lama. Yang pertama, al-hukm syar'i al-awwal. Al-hukm. Iya, al-hukmu asy-syar'iyyu. Al-hukmu asy-syar'iyyu al-awwalu. Artinya hukum syariat yang pertama. Sebenarnya al-awwal gak usah lagi antum terjemahkan, kan gak usah dituliskan. Ya. Artinya karena udah paham. Al-awwal yang pertama, yang nomor 1. Apa tadi yang pertama? Wajib. Tulis. Antum tulis di titik-titik itu ya, al-wajib. Jadi kalau yang ada titik-titik di sini, dia minta antum mengisinya sendiri. Dari yang antum pahami, dari antum yang sudah pelajari. Karena kan kita sudah pelajari di halaman ke-9-nya, ya. Hukum syariat yang pertama itu wajib. Walladhi afhamuhu, selanjutnya di bawahnya, walladhi afhamuhu والذي أفهمه عند إطلاق هذه الكلمة
hadhil kalimatu fil ahkam syar'iyyati huwa artinya, dan yang saya pahami ketika itlaq artinya disebutkan kalimat ini. Kalimat apa itu? Wajib, betul sekali. Masya Allah. Sahih. Ya. Fil ahkam syar'iyyah, di dalam hukum syariat. Fil ahkam syar'iyyah ini selalu kita sebutkan ya. Jadi antum sekali aja menerjemahkannya. Gitu aja ikhwan. Supaya enggak lama. Oke. Nah, di sini antum yang mengatakan ya. Dan yang saya pahami ketika disebutkan kalimat ini yaitu wajib dalam hukum syariat, apa yang antum pahami? Kan di sini kan antum yang ngomong kan? Walladzi afhamuhu, dan yang saya pahami. Saya takut kalau tulis. Silakan tulis yang antum pahami. Kan antum yang ngomong kan? Bahasa Arab. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Arab silakan. Apa yang antum pahami dari hukum wajib itu? Oh, yang Kan antum yang ngomong ini kan? bahasa Indonesia apa, Ustaz? Gak apa-apa, coba antum baca ini. Walladzi. Apa artinya? Dan yang saya pahami. Antum yang ngomong kan? Nah, berarti antum yang tulis titik-titiknya. Oh, berarti apa maksud dari hukum wajib? Iya, yang antum pahami maksud dari wajib itu apa? Yang antum pahami? Wajib adalah Antum sholat subuh itu wajib. Berarti yang antum pahami wajib itu seperti apa? Ya kan? Puasa Ramadan wajib. Kira-kira kalau misalnya saya kerjakan kayak mana saya? Kalau saya tinggalkan gimana? Jangan dibilang. Gimana yang antum pahami? Di sini dia minta itu menggunakan yang antum menggunakan bahasa yang antum pahami terhadap hukum wajib. Jadi nggak harus bahasa buku. Kalau dia bahasa buku nggak mencapai tujuannya, karena tujuannya adalah yang antum pahami, bukan yang antum lihat dari buku. Itu ya. Itu singkat saja itu insyaallah. Sudah ya? Baik. Setelah antum menuliskannya, yang belum tulis silakan tulis ya, agak cepat ya. Mungkin 30 detik selesai. Baik. Ata'ammalu ta'rif at-tali, silakan dilanjutkan barisannya. Dibariskan. Ata'ammalu ta'rif at-tali. Ata'ammalu at-ta'rif at-tali. Dibarisin. Artinya ta'rifah. Iya, at-ta'rif at-tali. Saya akan at-ta'ammal, saya akan memperhatikan artinya. At-ta'ammal. Saya akan memperhatikan at-ta'rif at-tali, artinya pengertian berikut. Maksudnya pengertian yang akan ditulis oleh buku ada di sini. Pengertian berikut. Summa uqarinuhu bima katabtu. Summa uqarinuhu bima katabtu. Kemudian
saya, kemudian KID kan, saya SY, antum singkat-singkat aja penulisannya. Kemudian saya akan membandingkan bima, artinya apa? Summa uqarinuhu bima katabtu, dengan apa? Bima dengan apa? Dengan DG atau DGN, ya kan? Dengan apa yang saya tulis. Katabtu artinya yang telah saya tulis. Yang telah saya tulis. Baik. Di sini ya kita akan membaca pengertian yang ditulis oleh penulis buku ini. Apa itu? Ma yusabu fa'iluhu, ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Artinya yang mengerjakan berpahala, mayusabu fa'iluhu artinya yang mengerjakan berpahala, wa yu'aqabu tarikuhu, dan yang meninggalkannya berdosa. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan yang meninggalkannya berdosa. Yu'aqab sebenarnya artinya dihukum, ya. Tapi maksud dari dari tulisan ini adalah diberi dosa, ya. Jadi dihukum di sini maksudnya dia akan diberi dosa. Baik. Nah, sekarang antum bandingkan dengan yang antum tulis, ya. Pengertian yang ada di dalam buku dengan yang antum tulis, kira-kira sama nggak? Sama. Jangan sampai kebalik, ya kan? Yang meninggalkan berpahala dibuat. Kita lanjutkan ya. Al-hukmu syar'i ats-tsani. Al-hukmu syar'i ats-tsani. Hukum syariat yang kedua. Anda ingatkan lagi, kita akan banyak membicarakan al-hukmu syar'i ats-tsani, al-hukmu asy-syar'i. Jadi antum nggak perlu lagi menuliskan terjemahannya itu, karena anak harap antum sudah paham ya, sudah hafal. Lalu ya, antum menuliskan apa yang kedua dari hukum syariat ini. Apa? Mustahab. Ya, bahasa fikih itu dia mustahab. Ya. Sama artinya sunnah. Mustahab. Mustahabun artinya sesuatu yang dicintai. Kalau makruh yang dibenci atau tidak yang disukai. Makruh, karahayakrahu, ya, membenci. Ana akrahuka, saya membencimu. Baik. Walladzi afhamuhu, ini sama ya, kalimat ini sama-sama yang di atas. Jadi antum nggak perlu lagi menerjemahkannya, dan membarisinya pun dia sudah ada, ya, sama yang sebelumnya. Walladzi afhamuhu 'inda itlaqi hadhil kalimah fil ahkam syar'iyyah huwa apa? Silahkan. Bahasa Indonesia. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Bersiwak, ya, bersiwak. Nabi paling suka bersiwak. Hukumnya sunnah. Ya, bahkan kata Nabi, kalaulah tidak berat bagi umatku, maka akan kuperintahkan mereka bersiwak setiap mau berwudu dan setiap mau sholat. Kalau saya kerjakan apa ya yang saya dapatkan? Kalau yang saya tinggalkan kayak mana ya? Gampang sekali.
Jadi sebagaimana antum sudah tahu ya pengertian wajib yang dituliskan ya di dalam buku ini. Jadi sesingkat itulah pengertian wajib itu. Kan simple ya. Cuma ada sekitar mungkin 1 2 3 4 5 6 7 8 kata. Yang kalau dia disambungnya cuma kelihatan cuma 6 kata saja dia. Kalau antum sudah tulis, maka selanjutnya ata'ammalu ta'rif at-tali tsumma uqarinu bima katabtu. Ini sudah antum barisi sebelumnya ya. Terjemahannya pun sudah ada. Ata'ammalu ta'rif at-tali tsumma uqarinuhu bima katabtu. Sama. Ma yusabu fa'iluhu sudah antum terjemahkan? Bukan. Ma yusabu fa'iluhu wala. Sama wajib sunnah itu cuma ditambah wala. Wala yu'aqabu tarikuhu. Antum sudah tahu arti ma yusabu fa'iluhu, ya kan? Wala yu'aqabu tarikuhu tinggal ditambahlah saja. Berarti yang meninggalkannya tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya. Yang meninggalkannya tidak berdosa. Gampang ya insya Allah ya memahaminya ya. Yang bukunya masya Allah. Ini baru ditemukan sama Ustaz Zulfan, kepala sekolah kita yang baru. Baik, selanjutnya al-hukmu syar'i ats-tsalits. Apa itu yang ketiga? Mubah. Masya Allah, mubah. Ya mubah. Mubah itu ya artinya boleh. Seperti tadi yang contohnya adalah makan coklat, minum boba, minum Thai tea ya kan? Sponsor Ustaz. Silakan antum tulis al-hukmu syar'i ats-tsalits, tulis yang di titik itu. Apa yang boleh? Kemudian walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhihi al-kalimah fil ahkam asy-syar'iyyah huwa, silakan antum tulis. Ya, yang antum pahami dari syariat, hukum syariat mubah ini apa? Kalau saya minum boba, kenapa ya? Apa yang saya dapatkan? Ya, harta jadi hilang dahaga ya kan? Dapat pahala nggak kira-kira ya? Enggak. Kalau saya nggak minum gimana? Ya enggak ada juga. Jadi apa yang antum pahami dari mubah? Ada nggak hal yang mubah bisa berpahala? Enggak ada. Ada. Jam-jam. Enggak. Kalau air jam-jam dia sunnah minum jam. Apa itu makan sahur? Jadi dia berpahala karena waktu. Jadi yang buat dia berpahala itu waktu sahur sebenarnya. Tapi dia harus sahur. Kata Nabi tasaharu. Fa inna fi sahuri barakah. Ya kan? Makan sahurlah kalian. Akhirnya jadi sunnah dia, jadi berpahala. Ya. Jadi bukan makan ayamnya yang berpahala, tapi makan ketika sahur. Masya Allah, kan inilah Islam ini. Makan saja di waktu sahur dapat pahala gitu. Jadi sebenarnya kita gampang dapat pahala, cuma kita carinya yang dosa ya kan. Sia-sia ya. Lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi. Astagfirullah. Memang di zaman seperti ini kita dimudahkan untuk berdosa ya. Kita nggak minta aja dikasih ya kan. Di jalan lebih mahal lagi apa? Paha ayam di sana itu ya kan. Kalau Imam Syafi'i melihat itu mungkin hafalannya mungkin buyar semua gitu. Karena lihat betis saja nggak sengaja sudah susah menghafal. Ya. Kalau kita ya kan paha ayam ya kan, bukan betis lagi paha ayam ya kan. Makanya jangan sering-sering kemana tuh keluar. Ya. Tapi keluar ke masjid nggak apa-apa. Apalagi keluar ke mall. Jangan coba-coba. Apalagi mall yang dekat apa? Dekat Masjid Agung. Mall apa namanya itu? Tahu tuh? Apa? Yang dekat Masjid Agung. Yuki enggak? Yuki. Sun Plaza. Right. Oh, sering ya? Ya jangan sering-sering ke sana. Enggak usah ke sana, enggak usah ke sana. Beci kan. Oh dia. Lanjut ya.
Nah, setelah antum tulis yang antum pahami dari mubah, kita akan memperhatikan ya, pengertian yang dibuat di dalam buku ini. Mala yusabu fa'iluhu. Ditambahlah. Kalau wajib ya yusabu ya. Kalau di mubah ditambahkanlah mala yusabu fa'iluhu. Sama ya. Wala yu'aqabu tarikuhu, sama di sunnah wala yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakannya tidak, tambah tidak aja deh. Tidak berpahala. Tidak berpahala. Yang meninggalkannya Tidak berdosa. tidak berdosa, sama seperti Nah, sunnah. sia-sia. Gampang sekali ya. Antum tahu nggak kenapa ya? Kenapa ada hukum mubah ini? Supaya kita tahu ya, supaya kita tahu mana amalan yang memberikan kita manfaat. Artinya pahala. Ya. Supaya kita tidak makan atau tidak banyak melakukan yang mubah. Ya. Yang mubah-mubah aja lah kita hidup ini. Ya Allah. Aduh, yang mubah-mubah aja coba. Sunnah nantilah kalau udah umur 60 tahun. Ya Allah. Dia pikir dia hidupnya sampai 60 kan? Sekarang banyak yang udah meninggal umur 30-an. Ustaz aja udah takut sekarang. Udah umur 29 ya kan? Orang dulu takut kalau wah udah umur 50-an nih. Sekarang umur 30-an udah banyak yang meninggal. 29. Iya, 29 Ustaz. Pinggir 35. Jadi ya itu tadi. Jadi kita hidup ini jangan lupa bahwasanya kematian datang tidak mengetok pintu ya kan. Jadi banyakin yang wajib, sunnah, jangan yang mubah ya kan, minum boba dia. Sama pula mubah boba ya kan, adalah minum boba aja lah. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya yang keempat, al-hukmu syar'i ar-rabi', yang keempat. Apa itu? Makruh. Ya. Walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhihi al-kalimah fil ahkam asy-syar'iyyah huwa apa? Yang antum pahami. Ya. Sesuatu yang makruh. Yang disebutkan bahwasanya contoh dari itu adalah menguap ketika sholat, ya, menguap ketika sholat atau banyak bergerak ketika sholat ya kan, karena dia sering main game. Allah, Sama. ya kan? Allah, Kawan. iya kan? Kan ada itu di apa namanya? Di apa YouTube viral-viral tuh kan, anak kecil kan, geleng-geleng kepala dia. Gini-gini ya kan, gini-gini. Alhamdulillah min dzalik. Untung pas sujud tak main. Jadi gerakan sia-sia ketika salat itu dia makruh, tidak membatalkan salatnya, ya. Tapi kalau geraknya sudah kacau ya, seperti gasing dia kan, ya keliling-keliling ke anak-anak itu udah nggak sah dah salatnya. Tapi kalau gerak-gerak segala macam nggak jelas, ya kan, sikit-sikit betulin sarung, ya kan, betulin peci. Nah itu makruh dia, belum dikatakan batal salatnya. Nah jika kita kerjakan itu apa ya yang saya dapatkan? Jika saya tinggalkan apa ya kira-kira? Oke. Selanjutnya ata'ammalu ta'rif at-tali thumma uqarinuhu bima katabtu. Ya. Kita akan memperhatikan ya definisi berikut dari makruh. Kemudian nanti bandingkan dengan yang kalian tulis. Ma yusabu tarikuhu. Ini terbalik dia ya. Ma yusabu tarikuhu. Terbalik dia. Yang meninggalkannya berpahala. Dibalik dia kalau makruh itu. Oh, iya. Dari yang wajib. Kalau wajib kan berdosa dia kalau ditinggalkan. Sekarang makruh masuk ya. Yang Ditinggalkan malah berpahala. Itulah makruh. Itulah rahmatnya Islam. Masih makruh saja kalau kita tinggalkan berpahala ya. Belum haram ini. Masih makruh. Berarti kerjakan dosa. Nah, enggak, kita perhatikan lagi. Wala yu'aqabu fa'iluhu. Dibalik dia. Terbalik. Iya. Tidak berdosa yang mengerjakannya. Atau yang mengerjakannya tidak berdosa. Oke. Kalau diwajib, kalau di apa? Diwajib yusabu fa'iluhu. Kalau di sini la yu'aqab, tidak dihukum yang mengerjakannya. Ya.
Artinya walaupun antum menguap ketika sholat atau banyak-banyak gerak, antum belum dikatakan berdosa, belum dikatakan batal sholat antum, belum. Tetapi kalau misalnya antum meninggalkannya, antum akan berpahala. Al-hukmu syar'i al-khamis, hukum syariat yang kelima apa? Haram. Inilah yang paling berbahaya ini. Inilah yang baik memasukkan orang ke neraka, ya kan? Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah kalau sudah berbicara tentang sesuatu yang haram, itu wajah Rasulullah memerah. Memerah, bukan memerah dalam artian marah, bukan. Tapi maksud di sini adalah supaya kita jangan sampai terjebak kepada yang haram. Karena orang yang terjebak kepada yang haram itu akan dikasih satu titik hitam di hatinya. Itu bisa menyebar kalau nggak segera beristighfar. Bayangkan aja, kalau dia menyebar, dia akan katakan yang penting enak. Bahaya kan? Kalau akal sudah mengalahi agama, gitulah yang dia bilang. Yang penting enak. Yang penting puas. Nah, yang penting puas dia bilang. Yang penting kenyang, ya kan? Makan B2 misalnya, ya kan? Enak, kenyang, ya kan? Mana ada haram katanya? Coba naudzubillahi min dzalik. Karena kita sebagian di antara kita orang muslim, mereka tidak lagi melihat kepada agama. Semua agama itu sama dia bilang. Yang penting yaitu tujuannya aja. Sama-sama ke surga, coba lah bayangkan. Jadi kalau misalnya dia mau makan ini, dia pergi ke agama itu. Makan B2 kan, pergi ke agama itu, ya kan? Nah, orang ini membolehkan kok. Begitu dibayangkan juga. Balik lagi. Nah, itu balik lagi. Astagfirullah. Setelah antum tulis, ya, walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhil kalimah fil ahkam syar'iyyah, apa yang antum pahami dari hukum syariat yang kelima, yaitu haram apa? Kalau saya tinggalkan gimana? Kalau saya kerjakan gimana? Memang ini dasar memang, karena kita mempelajarinya menggunakan bahasa Arab, maka kita mengulang sedikit ya. Tinggalkan berapa alat? Ata'ammalu ta'rif at-tari. Tsumma uqarinuhu bima katabtu. Setelah antum tulis, antum perhatikan pengertian di bawah ini ya, pengertian berikut. Apa itu? Ma yusabu tarikuhu. Balik. Apa artinya ma yusabu tarikuhu? Jangan berdosa. Tarikuhu, tarik. Ya, yang meninggalkannya berpahala. Sama seperti makruh. Coba antum lihat makruh. Nah, wa yu'aqabu tarikuhu. Antum hilangkan la di makruh. Wa yu'aqabu fa'iluhu. Berarti yang mengerjakannya berdosa. Naudzubillah. Dosa ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Kesulitan dalam hidup antum itu datang dari dua hal. Pertama, karena memang Allah mau menguji antum. Kedua, memang itu karena dosa antum. Serius. Jadi kalau misalnya di keluarga antum ini punya masalah, antum coba renungkan itu, dua ini. Ya. Kalau kira-kira misalnya di keluarga saya nggak ada yang soleh, misalnya, berarti memang karena dosa kami lah kami kayak gini, misalnya. Tapi kalau semuanya soleh, berarti memang ingin menguji keimanan supaya imannya makin meningkat, terus derajatnya makin tinggi. Jadi antum merenungi itu aja. Kenapa lah kayak gini hidupku ya Allah? Gaji bapakku segini, mamaku kayak gini, kakakku kayak gini. Antum perhatikan itu. Bapakku kerja apa ya? Oh, rupanya jualan tua. Naudzubillah. Itu mempengaruhi. Jadi dosa itu mempengaruhi kehidupan. Jadi jangan sembarangan antum. Apalagi antum masih muda sekali, antum punya, ya kalau kita katakan antum punya kehidupan panjang kan. Misalnya kalau Allah berikan antum umur sampai 60 tahun, berarti kan masih panjang. Antum berdosa sekarang, itu dampaknya seterusnya. Terus. Kok jadi gembel aku ya sekarang? Ya, Mbak Imung gembel dapat duit. Gembel ya Allah misalnya ya, gitu kan. Nah, jadi antum perhatikan dulu, kayak mana aku ya dulu. Oh, aku sering durhaka rupanya sama mamaku. Nah, dosa durhaka kepada orang tua itulah yang mempengaruhi kehidupan kita setelahnya. Ya,
kehidupan kita tidak bahagia, tidak berkah, itu karena dosa kita ya kepada orang tua kita itu. Tapi orang yang karena diuji, memang karena diuji Allah, ya bukan berarti hidupnya tidak berkah, memang karena dia diuji supaya imannya makin meningkat, makin top, makin tinggi derajatnya. Seperti Nabi Muhammad, pamannya sendiri memusuhinya, bayangin aja. Ada antum berdakwah, paman antum memusuhi antum, kayaknya enggak ada kan? Ya. Baik, selesai pembahasan kita tentang definisi al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya. Gimana? Ada yang belum antum pahami dari 5 hukum ini? Atau ada yang mau nambahi selain 5 hukum ini? Masya Allah ya. Kalau ada yang mau menambahi, itu berarti dia mau menandingi Tuhan itu. Karena hukum syariat ini itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diintisarikan, yang dipahami oleh para ulama sehingga jadilah hukum syariat ini, ya. Jadi hukum syariat itu awalnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuatnya sebagai ilmu seperti buku ini para ulama. Ya di zaman Nabi belum ada buku selain Al-Qur'an dan hadis. Jadi yang membuat kitab-kitab seperti ini adalah para ulama kita, yang mereka mengambil dari Al-Quran dan hadis. Makanya setiap hukum yang 5 ini itu ada landasan ilmunya, dalilnya. Ya, bukan berarti suka-suka hati Imam Syafi'i, suka-suka hati dia bangga, nggak bisa. Itu dia bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga jadilah wajib, mustahab, mubah, makruh dan haram. Sama seperti jeruk itu tidak ada di dalam Al-Quran. Saya halalkan jeruk kata Allah. Kalau di dalam Al-Quran adalah hurrimat alaikum, kan ada, saya haramkan bagi kalian bangkai, ya kan, apalagi B2. Tapi di Al-Quran tidak ada saya halalkan bagi kalian jeruk, nggak ada. Nah, karena ada hukum syariat namanya mubah. Setiap yang baik itu maka Allah halal. Wa uhilla lakumut thayyibat. Disitulah baru masuk hukum mubah. Dan saya halalkan bagi kalian yang baik-baik. Jeruk baik nggak? Oh mantap kan lah. Jeruk kecuali kulitnya dikenakan ke mata ya kan. Pedih. Nampak surga. Paham ya insyaallah ya? Oke, selanjutnya masadirul ahkam syar'iyyah. Kita sampai 935 insyaallah. Masadirul ahkam asy-syar'iyyah. Enggak nampak pulpen hitam. Karena di akhwat ini dia sudah sampai halaman 15 ikhwah. Jadi memang karena liburan kemarin Senin Selasa ya. Situ yang buat. Baik, masadirul ahkam syar'iyyah artinya sumber-sumber hukum syariat. Contohnya aqua itu punya sumber ya kan? Air mata pegunungan katanya, nggak tahu lah ya kan betul atau enggak. Oke, 5 hukum syariat ini ada sumber hukumnya, ada contoh-contohnya ya. Bahkan ada yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran contoh yang diharamkan, yang diwajibkan. Apa itu sumbernya? Sumber dari semua ini di situ ada gambarnya. Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran wal hadis. Tulis kan? Boleh, kalau ada titik-titik pokoknya ditulis saja. Al-Quran wal hadis. Di di samping gambar ini ada tulisan ya. Nastamiddul ahkama asy-syar'iyyata. Nastamiddu al-ahkam asy-syar'iyyata min masdaraini 'azimaini. Min masdaraini ya, shadnya sukun, masdaraini 'azimaini. Huma artinya kita ya bersandar dengan hukum-hukum syariat, bersandar dengan hukum-hukum syariat melalui dua sumber.
Dua sumber yang agung. Azimah ini artinya yang agung. Huma keduanya Al-Quran dan sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah terakhir ya sebelum kita sampai 935. Ini rangkuman di halaman ke-12 ini rangkuman. Ya. Di halaman ke-12 ini rangkuman. Ya. Rangkuman yang pertama adalah al-fiqhu. Ya. Al-fiqhu, pengertian dari al-fiqhu. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Ini sudah saya jelaskan di video. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Ma'rifah, apa artinya ma'rifah? Ya. Mengetahui artinya. Al-ahkam, hukum-hukum. Asy-syar'iyyah, syariat. Al-amaliyah. Al-amaliyah apa artinya? Perbuatan ya. Mengetahui hukum-hukum syariat ya secara perbuatan ya. Secara perbuatan. Salat antum, puasa antum itu kan semuanya perbuatan ya. Oke, yang pertama dari hukum syariat itu adalah wajib. Sudah kita bahas ta'rifuhu. Coba tafadhal akhi, antum baca coba. Al-wajib ta'rifuhu. Al-wajib ta'rifuhu ma yutabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu. Masyaallah. Contohnya apa? Misaluhu. Nah, di bawahnya langsung ada misaluhu as-salat. Itu maksudnya salat fardu ya. Bukan salat tahajud. Ya. Misaluhu ya as-salah ya, salat. Baik, al-mustahab. Tafadhal akhi. Al-mustahab. Al-mustahab di halaman ke-12. Nah, 12. Al-mustahab. Nah, tafadhal. Dibaca sama arti apa namanya? Apa namanya? Itu ya, ta'rifnya. Al-mustahab. Nah, ta'rifuhu yang sebelumnya? Iya, betul. Yu'aqab tarikuhu. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Misaluhu contohnya adalah bersiwak. Naam, al-mubah. Tafadhal akhi, al-mubah. Al-mubah ta'rifuhu mala yusabu fa'iluhu wala ta'at yu'aqab tarikuhu. Masyaallah. Misaluhu contohnya syurbul asir. Ya, syurbul asir. Contoh dari mubah itu adalah apa? Minum jus. Al-asir artinya jus. Syurbul asir artinya meminum jus. Al-makruh, tafadhal lagi. Al-makruh. Ala fa'ilihi. Ala fa'ilihi. Ala karena dia huruf jar. Oke. Contohnya at-tasa'ubu fi shalah. Misaluhu at-tasa'ubu fi shalah. Contohnya menguap ketika salat. Baik, terakhir al-muharram di belakang antum. Nah. Al-muharram maksudnya haram ya, al-muharram. Tarikuhu. Baik, misaluhu uququl walidain ya. Contohnya apa? Durhaka kepada orang tua. Ini min a'zamid dzunub. Di antara dosa yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua ya. Bahkan durhaka kepada orang tua ini lebih berdosa daripada kita melakukan riba atau zina ya.
Setelah kita syirik, dosa kedua yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua, naudzubillah. Ya. Jadi antum perhatikan ya hal-hal yang seperti ini ya, yang Allah haramkan. Baik. Selanjutnya at-taqwim. At-taqwim itu artinya evaluasi atau penilaian. Ya. Karena hidup ini harus ada evaluasi, ya. Atau muhasabah, ya, muhasabah. Satu hari ini misalnya antum takwim diri antum nilai atau antum evaluasi diri antum, mulai antum dari bangun tidur sampai antum mau tidur. Sebelum mau tidur antum jangan main game. Pengantar tidurnya ML, bayangkan. Coba dia ngantuk, tidurnya kayak gini. Nah, ada lagi yang mainnya kayak gini. Ngantuk dia cetak. Jatuh, astagfirullahaladzim. Kalau itu usah lihat sendiri tuh orangnya ada. Bangun lagi. Astagfirullahaladzim, bayangkan dia. Ya. Jadi antum sebelum tidur itu takwim, evaluasi diri, jangan main game. Apa yang sudah kukerjakan selama ini ya? Bangun subuh aku astagfirullahaladzim telat, nggak ke masjid. X berarti kan? Parah ini parah. Untuk apa gunanya evaluasi penilaian? Untuk supaya tahu ternyata saya salah, itu dia. Ternyata saya benar, bukan untuk sombong. Oh aku sholat subuh berjamaah, oh keren aku keren. Nggak gitu maksudnya. Jadi takwim di sini, kalau di dalam buku ini supaya ya Ustadz tahu pemahaman kalian terhadap yang kita pelajari. Benar enggak? Tujuannya itu bukan supaya antum kenapa salah. Sini antum enggak gitu, anak tempeleng enggak gitu. Jadi gunanya takwim ini supaya Ustadz tahu bahwasanya antum paham atau tidak pelajaran yang sudah kita bahas. Baik, takwim yang pertama ini antum kerjakan di rumah, ya. Nanti boleh antum minta nomor anak ke wali kelas antum ya. Bilang aja Ustaz Syahrul. Antum foto nanti yang antum kerjakan. Boleh antum kerjakan di sini, di buku ini, boleh antum di buku tulis terserah antum, ya. Arif al-fiqh. Yang pertama arif al-fiqh artinya definisikan fikih. Apa pengertian fikih itu maksudnya? Kan sudah kan? Belum. Sudah. Sudah kita bahas. Sebenarnya di video sebelumnya. Ya. Pas kalian nggak datang itu berarti ya. Pas nggak lagi luring. Nah, udah usah bahas. Ya inilah dia pengertian fikih. Cuma 4 kata ya, 4 kalimat. Iya. Ada di dalam buku antum ini. Nah. Ma'rifatul ahkami. Iya. Pakai bahasa Arab. Karena boleh lihat buku kan? Evaluasi ini boleh lihat buku. Enggak apa-apa. Baik. Lalu yang kedua, qarin bainal wajib wal mustahab min khilalil jadwal al-ati. Qarin bainal wajib wal mustahab min khilalil jadwal at-tali. Artinya bandingkan antara wajib dan mustahab. Bandingkan antara wajib dan mustahab. Di sini lah, table ini. Boleh antum tulis di situ, boleh antum tulis di buku. Ya, jawabannya. Min khilal jadwal al-ati, melalui jadwal berikut. Nanti kaunya yang tertidur atau ngantuk kasih tahu ya bahwasanya ada tugas ya. Gampang ini tugasnya. Ya, gampang sekali. Jadi di jadwal ini, di tabel ini, ya. Antum coba bandingkan antara wajib dan mustahab. Al-hukmu, antum bisa lihat, ya. Al-hukmu artinya hukum wajib, ya. Wajib dan mustahab. Jadi hanya 2 hukum aja yang dia minta. Aujuhus shibhi artinya persamaan. Berarti apa persamaan wajib dan sunnah? Antum tulis. Sudah kita pelajari. Ya, sudah kita pelajari itu. Ya, di halaman sebelumnya. Apa? Ya? Betul. Persamaannya apa? Antum tulis. Wa aujuhul ikhtilaf artinya perbedaan ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Iya, bahasa Arab karena boleh lihat buku. Nanti pas ujian boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Adalah keringanan. Gitu. Karena keadaan corona ini ya kan. Banyak siswa yang enggak fokus. Seakan-akan kalian digiring ke Android ya kan. Habis itu udah tadinya belajar 1 menit aja ya kan, 90 menitnya
Jadi yang menyelamatkan diri antum itu hanya diri antum. Ya, orang lain nggak bisa menyelamatkan diri antum. Ya. Bahkan ustadz antum sendiri pun nggak bisa, hanya bisa menasihati. Nggak mau lagi marah-marah, musim-musim kayak gini malas sama marah-marah. Ya. Marah-marah, naik tensi, ya kan, darah tinggi, aduh darah. Matilah umur 30-an itu. Nah, habis marah lewat ini. Ya. Jadi ustadz-ustadznya nggak perlu lagi marah-marah sama antum, ya. Karena yang dapat memberikan hidayah kepada antum itu adalah Allah. Jadi nggak ada gunanya marah-marah, ya ikhwah ya. Baik. Nggak pakai baris nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak usah pakai baris, ya. Yang ketiga, ala dawi fahmika lil ahkam syar'iyyah, ala dawi fahmika lil ahkam syar'iyyah, ala dawi fahmika lil ahkam syar'iyyah, artinya melalui pemahamanmu terhadap hukum-hukum syariat, ya, yang antum pahami dari hukum-hukum syariat, uktub ta'rifan, tulislah definisi, pengertian, likulli wahidin minha bi'ibaratin min indika. Likulli wahidin minha, dibarisin, likulli wahidin minha bi'ibaratin min indika. Tulislah pengertian, ya, di setiap hukum, ya, sesuai dengan pemahamanmu, ya, dengan ibarah atau kalimat yang antum pahami, ya, seperti yang kita kerjakan di sebelumnya, ya. Apa yang antum pahami dari wajib itu yang antum tulis dengan bahasa antum. Iya, mulai dari wajib sampai haram, ya. Karena ini evaluasi. Di sini boleh tak jawabannya? Boleh di buku cetak ini atau di buku tulis. Yang terakhir, mal masdar allati yumkinu an nata'arrafa min khilaliha al-mubahat wal muharramat. Mal masdaru artinya apa sumber-sumber, allati yumkinu, ya, allati yumkinu an nata'arrafa, yang mana kita dapat mengetahui, ya, yang mana kita dapat mengetahui, min khilaliha, artinya melaluinya, al-mubahat, hal yang boleh, wal muharramat, dan hal yang tidak boleh. Jadi gampang sekali ya evaluasinya, ya. Ini keempat. Udah, cuma 4 memang. Ya, pengertian fikih itu apa? Ya, qarin, bandingkan antara wajib dan mustahab, persamaan, perbedaan. Lalu yang keempat, pengertian setiap hukum syariat sesuai dengan yang antum pahami, dengan bahasa antum. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, nggak apa-apa. Ya, baik. Yang nomor 3 boleh pakai bahasa Indonesia. Sedangkan yang yang 1, 3 dan 4 Ustaz Arab pakai bahasa 1, 2, 4. Iya, 1, 2, 4 ya. Karena dia bisa lihat buku. Ya. Kalau misalnya antum bisa tidak lihat buku, maka itu lebih baik. Karena itu evaluasi untuk antum kan. Barakallahu fikum ya ikhwah, syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas pengertian antum, tetap semangat. Jangan kalah sama keadaan ya ikhwah ya. Keadaan yang seperti ini yang membuat antum malas, jangan kalah. Barakallahu fiikum, nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.